Bu, andai aku bisa meminta kepada Sang Pencipta, aku tidak ingin dilahirkan oleh ibu sepertimu. Bahkan, aku tidak ingin lahir di dunia. Bukan karena aku membencimu, Bu, tapi karena aku melihat banyaknya luka yang kamu terima bersama ayahku. Berulang kali aku mengatakan, Bu, bercerailah. Aku yakin suatu hari nanti akan ada orang yang lebih menyayangi ibu. Tapi ibu hanya menunduk sembari berkata, ibu tidak ingin kamu kehilangan seseorang yang sering kamu panggil ayah, nak. Broken home itu berat, dan ibu sudah merasakannya. Tapi Bu, sesungguhnya di dalam hatiku yang paling terdalam, aku lebih memilih lahir dari keluarga broken home, Bu, daripada harus melihat ibu disiksa setiap hari, daripada harus melihat ibu menangis, daripada harus melihat ibu hidup dalam penuh ketakutan karena takut uang ibu diambil oleh sang ayah yang sering berjudi, Bu. Bu, aku tak pernah membencimu. Aku hanya membenci keadaan. Membenci kenapa kamu tak pernah melawan. Setiap kali, Bu, setiap kali aku katakan, kita pasti bisa hidup tanpa ayah. Tapi lagi-lagi ibu tetap memilih bersabar. Bertahan dengan laki-laki yang sering membuat kesalahan. Bu, sadarlah, ayah membuat kesalahan itu dengan sengaja, dengan sadar, bukan dengan pengaruh apapun, Bu. Ia melakukan semua itu karena percaya ibu pasti tak akan meninggalkannya. Bu, kalau aku bisa meminta kepada Sang Pencipta, aku tak ingin lahir di keluarga yang seperti ini, Bu. Aku bahkan tak ingin terlahir di dunia. Halo, aku Ayasa, dan kali ini aku bakal bawain sebuah kisah dari salah satu narasumber kita lagi nih. Namanya Mbak Anissa. Sedari kecil, Mbak Anissa ini melihat bagaimana ibunya diperlakukan dengan tidak adil oleh ayahnya. Saat umurnya sudah menginjak dewasa, tepatnya saat dia berumur 16 tahun, Mbak Anissa ini meminta ibunya untuk bercerai dengan ayahnya. Bukan karena dia ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga kedua orang tuanya, tapi karena Mbak Anissa ini nggak tega. Karena ayahnya Mbak Anissa ini benar-benar bajingan. Benar-benar sifatnya itu ya Allah udah melebihi setan gitu. Ibu Mbak Anissa ini sering sekali nggak dapat nafkah dengan layak. Jadi dia itu bekerja di sebuah rumah cuci, dan dari sanalah ibunya Mbak Anissa ini mampu menyekolahkan Mbak Anissa. Bahkan bisa dibilang uang dari hasil cuci itulah yang dipakai juga untuk kehidupan sehari-hari. Jadi Mbak Anissa ini mikir, laki-laki kayak ayah kan gak ada gunanya ya, ngapa juga ibu bertahan. Jadi tepat di saat umur 17 tahun, Mbak Anissa itu merayu ibunya lagi untuk ia bercerai dengan ayahnya. Bukan karena tidak menyayangi rumah tangga yang dibangun ibunya, tapi karena Mbak Anissa pikir pernikahan ibunya itu udah benar-benar membuat ibunya itu kehilangan jati diri sendiri. Ibunya nggak perawatan, ibunya nggak mikirin pakaian. Bahkan di saat lebaran, ibu Mbak Anissa itu adalah orang yang paling tidak pernah mengganti pakaian lebarannya.
sering menggunakan daster sobek di rumah. Sedih. Tapi Mbak Anissa ini selalu merayu ibunya untuk ibunya itu berpisah saja. Karena nanti setelah Mbak Anissa lulus sekolah, Mbak Anissa berjanji akan memberikan seluruh hasil uang pekerjaannya untuk sang ibu. Tapi ibu Mbak Anissa nggak mau. Ibu Mbak Anissa ini adalah orang yang lahir dari keluarga broken home. Jadi dia nggak mau anaknya itu jadi broken home seperti dirinya. Bahkan berulang kali Mbak Anissa bilang, nggak apa-apa Bu, aku lagian udah besar, lagian aku udah 17 tahun, lagian aku kan udah ngerti kalau misalnya ayah itu benar-benar jahat, ayah itu benar-benar nggak pantas untuk ibu. Seharusnya ibu bisa mencari pria yang lebih baik, mencari pria yang lebih mencintai ibu. Tapi ibunya nggak pernah sama sekali berpikiran untuk berpisah. Jadi setelah tamat sekolah, 1 bulan setelah Mbak Anissa bekerja, ibunya meninggal. Di situ hati Mbak Anissa hancur. Waktu itu dia baru pertama kali gajian dan berjanji akan memberikan seluruh hasil gajiannya kepada sang ibu. Tapi takdir berkata lain. Ibunya pergi, bahkan sebelum sempat Mbak Anissa kasih uang hasil gajinya. Tahu meninggalnya karena apa? Karena serangan jantung. Karena pertengkaran antara ayah dan ibunya. Di situ Mbak Anissa terpukul. Dia membenci ayahnya. Dia benci ibunya. Seharusnya kalau dari dulu ibunya bercerai, ibunya pasti tidak akan meninggal. Ibunya pasti akan hidup. Ibunya pasti akan merasakan gaji pertama anaknya. Anak yang selama ini dia bangga-banggakan. Sekarang Mbak Anissa memilih untuk mengontrak. Dia juga tak pernah mau tahu keadaan ayahnya bagaimana. Karena menurut Mbak Anissa, ayahnya lah penyebab ibunya terluka, penyebab ibunya meninggal. Bagi Mbak Anissa, ayahnya sendiri adalah luka. Luka yang entah kapan akan sembuh. Kalau aku di posisi Mbak Anissa, mungkin aku juga bakalan ngelakuin hal yang sama. Aku bakalan minta ke ibuku untuk bercerai dengan ayah. Ya, bukan karena nggak sayang sama rumah tangga yang ibu bangun, tapi memang karena ngerasa jika perempuan bekerja seorang diri, lalu untuk apa sebuah pernikahan itu terbentuk? Untuk apa sebuah pernikahan itu berdiri? Kisah Mbak Anissa ini baru ini aku bisa up dan baru ini aku bisa ngomong dengan selancar ini karena memang setiap kali aku baca berulang kali ceritanya, aku nangis. Nangis banget. Kayak, ya Allah, ini hadiahnya apa ya? Sampai diuji sedemikian ini. Sampai diuji segede ini. Oke lah, jadi segitu dulu untuk cerita kali ini. Dan kalian yang mau kirim-kirim cerita bisa banget di deskripsi di video. Salam jumpa, salam hangat, dan salam dari Ayesa. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka channel-channelku, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian bahwa akulah pembawa cerita yang paling santuy. Dadah, salam hangat, salam jumpa, dan salam dari Ayesa.